warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Roni Prasetyo dalam menguak sejarah juga benda-benda yang kita temukan dalam menelusuri, dalam berekspedisi, mulai dari temuan darat atau pegunungan atau hutan, juga sampai kita mencarinya di perairan, yaitu di Sungai Brantas atau Bengawan Solo. Teman-teman, kali ini saya akan mereview beberapa temuan kami yang kita dapat beberapa waktu yang lalu, yang kita tidak sempat membuat videonya di lokasi karena sesuatu hal. Teman-teman, asal teman-teman ketahui bahwasanya mencari peradaban itu tidaklah mudah. Mencari benda-benda yang mempunyai nilai sejarah itu tidaklah mudah. Tidak hanya berdoa lalu mendapatkannya, tidak hanya dengan cara tidak melakukan sesuatu aktivitas, pekerjaan, atau menelusuri peradaban-peradaban, tidaklah mungkin kita akan mendapatkan sesuatu benda yang menjadi bukti sejarah di masa lampau. Teman-teman, bila mana berdoa cukup untuk bisa mendapatkan suatu benda, maka yang dikatakan ikhtiar itu tidak ada. Maka dari itu teman-teman, selain berdoa, kami juga menelusuri peradaban, kami juga mencari peradaban untuk membuktikan benda-benda di mana ada peradaban pasti akan ditinggalkan suatu benda apapun bentuknya, mulai dari besi aji, mulai dari perunggu-perunggu, dan beberapa macam jenis benda-benda yang akan kami temukan itu sebagai bukti keberadaan peradaban dalam sejarah masa lampau. Dari teman-teman kami, sedikit saya menyimpannya untuk menjadi bukti sejarah bahwasanya benda-benda yang kami temukan adalah bukti otentik, bukti konkret. Dengan jerih payah kami, dengan usaha kami akan menemukan suatu peradaban dan akan membuktikan suatu benda-benda yang kami temukan. Ini nanti saya akan menunjukkan kepada teman-teman beberapa benda-benda yang kami temukan dalam beberapa waktu yang lalu dalam pencarian kami, tim Kebo Marcuet. Mungkin dari beberapa referensi, dari beberapa bukti yang kami simpan bisa membuktikan bahwasanya sejarah layak dibudidayakan, sejarah layak dihargai, sejarah layak diuri-uri akan budayanya. Setiap peninggalan, setiap artefak mempunyai ciri khas yang berbeda, berarti menunjukkan dari ciri-ciri tertentu ada sebuah arti di balik ciri-ciri tersebut. Inilah beberapa benda yang kami temukan yang mungkin saya anggap ini sangat berharga dan sangat mempunyai arti di masa itu atau di masa lampau. Oke teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan dari temuan-temuan kami tim Kebo Marcuet, dan ada beberapa barang yang saya ambil dari tim lain, tapi yang termasuk aktivitasnya atau pekerjaannya menelusuri peradaban, menelusuri sejarah, seperti halnya seprofesi dengan kami. Oke, saya akan menjelaskan. Ini adalah logam emas. Ini termasuk mendak wedung, teman-teman, bukan mendak keris. Mendak wedung atau mendak tumbak.
Dan ini adalah koin Mojopahit yang dikatakan kepeng. Ini termasuk kepeng. Ini logamnya emas, teman-teman. Dan ini juga termasuk koin-koin Mojopahit yang materialnya atau medianya ini adalah perak. Kalau logam perak temuan sungai, teman-teman, identik warnanya, patinanya itu hitam. Hitam seperti ini. Hitam seperti ini. Dan bila dicuci, dikupas, warnanya pasti putih. Karena logamnya logam perak. Dan ada juga cincin, ini termasuk cincin plit atau emas lapis, teman-teman. Kenapa saya katakan emas lapis? Karena saya sudah mengujinya. Di sini terdapat logam perunggu yang dilapis dengan emas. Memang dari dulu itu sudah ada ciri khas atau emas lapis, itu menunjukkan terah peradaban mungkin, tapi saya lebih dominan meyakini kalau emas lapis dengan emas asli itu menunjukkan suatu terah atau derajat, begitu teman-teman. Dan ini ada manik-manik juga termasuk emas lapis, seperti halnya sering ditemukan atau sering saya temukan di daratan atau di pegunungan, termasuk bekal kubur, teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan, ini ada liontin yang berornamen cantik, unik menurut saya. Ini adalah logam perak yang melapisi sebuah batu. Ini juga termasuk logam perak, terdapat di bawahnya ini adalah fosil taring. Ini juga logam perak yang di dalamnya menyelimuti batu. Dan ini yang paling unik menurut saya. Ini bentuk makolo atau kormakolo di sini. Dan ini ada ornamen-ornamen lain yang cantik. Ini logamnya juga perak. Dan saya lihat di dalamnya ini ada sebuah batu, teman-teman. Cuma ini tidak nampak, ini tidak bisa terlihat. Ada batunya ini di dalamnya. Dan cincin-cincin seperti halnya sering saya temukan yang dimahari oleh Om Rivo dalam etnik Indonesia, karena kita selalu bersama untuk mengenalkan sebuah sejarah dalam benda-benda yang kita temukan. Seperti halnya ini termasuk logam-logam perunggu, teman-teman. Jadi perunggu itu ada yang perunggu dongsong, ada yang perunggu kaca. Dan beberapa logam perunggu termasuk gelang seperti ini. Ini tadinya kita dapatkan tidak ada batunya, teman-teman. Tapi saya mempunyai batu kecil yang kita dapat dari sungai juga. Kita pasang di sini agar terlihat cantik untuk kita simpan. Ini juga seperti halnya yang tadi. Ini dulunya waktu ditemukan tidak ada batunya dan kita pasang sendiri batu seadanya, termasuk batu akik mungkin. Tapi ini kita dapat dari berburu waktu di hutan. Dan ini gelang termasuk gelang perak, teman-teman, yang mempunyai ornamen cantik seperti ini. Cuma ini ompong atau dalamnya ini
kosong teman-teman. Jadi ringan sekali ini. Dan 2 kalak bahu. Ini biasanya dipakai di bahu kanan dan kiri. Ini termasuk mempunyai ornamen, kalau tidak salah ini kinara-kinari. Ini adalah simbol jodoh atau simbol keselarasan teman-teman. Jadi setiap peradaban, setiap apapun benda yang kita temukan pasti mempunyai ornamen-ornamen yang unik, yang cantik. Dan dari ornamen-ornamen tersebut mempunyai arti juga filosofi tertentu teman-teman. Nenek moyang kita pasti membuat sesuatu benda pasti ada maksud dan tujuannya. Dan untuk menjadi pembeda, saya akan menunjukkan kepada teman-teman. Ini adalah tongkat yang terbuat dari logam kuningan teman-teman. Jadi temuan sungai itu tidak semua tua, tidak semua mempunyai usia lama teman-teman. Terkadang ada larungan, terkadang ada sejenis buangan karena tidak bisa merawat dari warisan-warisan leluhurnya dulu. Jadi ada beberapa yang dilarung atau dibuang ke sungai. Lalu kita temukan dan kita angkat kembali agar menjadi bukti sejarah di mana temuan-temuan yang kita dapatkan belum tentu mempunyai usia lama. Terkadang kita menemukan koin-koin sekarang yang sering saya video, yang sering saya review di lokasi. Jadi agar dibuat untuk pemahaman bahwasanya temuan itu atau benda-benda yang kita temukan dominan yang ada di sungai terutama itu ada yang berusia muda, ada yang berusia tua. Jadi inilah bukti sejarah yang kita temukan beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan apa yang kita temukan, apa yang kita tampilkan akan menjadi manfaat dan akan menjadi sebuah pengalaman kepada teman-teman. Inilah bukti otentik, bukti sejarah dalam sebuah peradaban di Jawa. Jadi itulah penemuan-penemuan kami dalam penelusuran berekspedisi di sepanjang Sungai Brantas, juga Bengawan Solo. Ada beberapa benda yang kita temukan yang kami simpan untuk menjadi bukti sejarah dalam peradaban di Jawa. Oh ya teman-teman, kali ini saya memakai baju etnik Indonesia karena saya Roni Prasetyo dengan etnik Indonesia selalu menyebarkan, mengenalkan sejarah dalam peninggalan sejarah nenek moyang kita. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.